Bayangkan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, di mana segala hal bisa berubah dengan sekejap. Namun kamu bersikap tenang. Inilah kekuatan Stoicism, sebuah filsafat kuno yang mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi penguasa atas pikiran dan emosi kita sendiri. Stoicism lahir pada abad ketiga sebelum Masehi di Yunani kuno, lebih tepatnya di kota Athena. Filosofi ini didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang pedagang dari Siprus yang mengalami kerugian besar akibat kapal dagangannya tenggelam. Kejadian ini membuatnya merenung dan mencari makna hidup yang lebih dalam, yang kemudian membawanya kepada ajaran filsafat. Zeno mulai mengajar di sebuah tempat bernama Stoa Poikel, sebuah serambi yang dihiasi lukisan-lukisan, di mana para filsuf biasa berkumpul untuk berdiskusi. Dari sinilah nama Stoicism berasal. Dalam ajarannya, Zeno menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan akal sehat, yang dia sebut sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Seperti yang dikatakan Zeno, ketenangan sejati datang dari hidup yang selaras dengan akal sehat dan alam. Filosofi ini dengan cepat menyebar dan diadopsi oleh banyak orang di seluruh dunia, baik Yunani ataupun Romawi. Stoicism bukan hanya sebuah filosofi untuk direnungkan, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani hidup. Filosofi ini berdiri atas tiga pilar utama. Yang pertama yaitu logika. Pilar ini menekankan pentingnya berpikir jernih dan rasional dalam memahami dunia. Stoicism mengajarkan bahwa pikiran kita harus digunakan untuk mengevaluasi fakta dengan akal sehat, tanpa dipengaruhi oleh emosi yang tidak perlu. Seperti kata Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Yang kedua yaitu fisika. Fisika dalam Stoicism mengacu pada pemahaman tentang alam semesta dan hukum-hukumnya. Para Stoik percaya bahwa alam semesta beroperasi menurut prinsip-prinsip yang rasional, dan manusia harus hidup selaras dengan prinsip-prinsip ini. Hidup sesuai dengan alam berarti memahami posisi kita dalam dunia ini dan bertindak sesuai dengan semestinya. Yang ketiga yaitu etika. Etika adalah inti dari Stoicism yang menekankan pentingnya kebajikan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik. Kebajikan ini meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Seperti yang dikatakan Seneca, seringkali lebih penting untuk menerima apa yang tidak dapat dihindari daripada berusaha melawannya. Adapun beberapa tokoh besar yang membawa Stoicism menjadi salah satu filsafat paling berpengaruh di dunia. Yang pertama yaitu Zeno dari Citium. Sebagai pendiri Stoicism, Zeno menekankan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alam dan akal sehat. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengendalian diri dan menjalani hidup dengan kebajikan. Yang kedua yaitu Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar. Epictetus mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa mengendalikan cara kita bereaksi terhadapnya. Jangan menuntut hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, tetapi terimalah hal-hal sebagaimana adanya, dan kamu akan hidup dengan damai. Yang ketiga yaitu Seneca, seorang penulis negarawan dan penasehat Kaisar Nero. Seneca adalah salah satu tokoh Stoik yang paling produktif. Dia menulis banyak esai dan surat tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit. Tidak karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakan banyak waktu. Maka hidup ini terasa pendek. Itu adalah salah satu pemikiran yang mendalam tentang waktu dan kehidupan. Yang keempat yaitu Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai filsuf di atas tahta. Buku Meditation karya Marcus Aurelius adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah Stoicism. Buku ini berisi refleksi pribadinya tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bijaksana dan bermakna di tengah tekanan dan tantangan sebagai seorang pemimpin. Lakukan apa yang harus dilakukan, hanya itu yang perlu diperhatikan, tulisannya dalam salah satu meditasinya. Meskipun Stoicism lahir ribuan tahun yang lalu,
prinsip-prinsipnya tetap relevan di zaman modern ini. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, ketidakpastian, dan perubahan yang cepat, Stoicism menawarkan panduan untuk menemukan ketenangan batin, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima apa yang kita bisa ubah. Sebagai contoh, dalam kehidupan kerja, kita sering dihadapkan pada tantangan yang tidak bisa kita kendalikan, seperti rekan kerja yang sulit atau tekanan deadline. Disinilah Stoicism mengajarkan kita untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang kita bisa lakukan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan pernah merasa marah pada orang lain karena kesalahan mereka. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Salah satu contoh praktis penerapan Stoicism dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita menghadapi kritik di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi. Kritik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Alih-alih bereaksi dengan defensif atau marah, Stoicism mengajarkan kita untuk mendengarkan kritik tersebut dengan pikiran yang jernih dan bijaksana. Sebagai contoh, ketika kita menerima kritik dari atasan atau rekan kerja, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan menerima kritik tersebut tanpa emosi berlebihan, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita tingkatkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kebebasan sejati datang dari penguasaan dirimu sendiri. Stoicism juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, seperti kekayaan atau status, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang ketika kita hidup selaras dengan kebajikan dan menerima hidup apa adanya, dengan segala suka dukanya. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam mengejar kebahagiaan melalui hal-hal materi. Namun, Stoicism mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati dan abadi tidak bisa ditemukan di luar diri kita, tapi dari cara kita menjalani hidup dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Seperti yang dikatakan Seneca, seringkali lebih penting untuk menerima apa yang tidak dapat dihindari daripada berusaha melawannya. Jadi, itulah pengenalan mendalam tentang Stoicism dan para tokoh-tokoh besarnya. Filosofi ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan sejati dan ketenangan batin. Oke, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi hidup kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.